Hai, selamat pagi rekan-rekan dari Indonesia dan audio di hari ini. Jadi hari ini saya akan lakukan pemeriksaan jalan nafas dan juga terapi airway tanpa menggunakan alat pada pasien. Di sini saya juga akan menunjukkan dulu terlebih dahulu tindakan yang akan saya lakukan. Di sini saya akan melakukan pengecekan airway mungkin atas tidak nyaman, dan juga akan melakukan terapi jalan nafas dengan menggunakan jenis dan juga jaw thrust. Nanti saya juga akan minta pertolongan dari fasilitas yang terdekat untuk segera datang dan membantu. Berikutnya, saya akan melakukan kesadaran dari pasien. Di sini untuk kesadaran dari pasien saya nilai dari aku, alert, verbal, pain, dan juga unresponsiveness. Di sini pasien masih alert atau masih sadar. Lalu berikutnya saya akan mengevaluasi airway dari pasien dan juga nafas dari pasien. Saya melakukan dari lab, listen, dan juga feel. Dari lognya sendiri, saya mengerjakan data dari pasien, gerakan nafasnya, dan pengembangan dadanya di samping. Di sini gerakan nafasnya masih simetris, pengembangan dadanya masih bagus. Untuk listennya berikutnya saya akan melakukan hembusan nafas dari pasien dengan meningkatkan penyimpanan ke mulut pasien. Sekalian saya mau memeriksa feel dari pasien, yaitu masalah hembusan nafas dari pasien, apakah ada atau tidak. Oke, baik, di sini masih ada hembusan nafasnya, masih ada kuat. Lalu berikutnya saya akan memberikan terapi airway tanpa alat, yaitu chin lift. Di sini untuk chin lift saya akan menggunakan satu jari tangan saya di bawah mandibula seperti ini dan mengangkatnya ke atas untuk membawa dagu itu ke anterior. Dengan jari satu tangan yang sama saya menekan rahang bawah untuk membuka mulut dari pasien seperti ini. Saya angkat ke atas. Baik, sudah. Baik, di sini saya akan melakukan jaw thrust. Saya akan mengangkat rahang bawah dari rambus mandibular. Saya meletakkan satu jari tangan saya pada rambus mandibular dekat pada amulus. Kemudian saya akan mendorong mandibular ke depan seperti ini. Sudah. Baik, berikutnya saya akan melakukan metode finger strip. Saya akan menggunakan hand scoop terlebih dahulu. Lalu saya akan melakukan finger strip dengan jari 2 dan jari 3. Ini saya akan menggunakan kasta untuk membersihkan mulut dari sumbatan pasien apabila ada bekas muntahan ataupun tumpahan darah. Nah, nanti kalau misalnya dan juga apabila ada suara nafas tambahan. Sini saya bisa menggunakan kasta, jari kedua dan jari ketiga. Oke, baik, sudah. Oke, baik, sudah selesai. Baik, saya telah memposisikan diri berada di atas pasien. Di sini saya akan menjepit pasien menggunakan lengan bawah saya setinggi telinga dari pasien seperti ini. Seperti ini, saya dempet seperti ini. Lalu nanti saya akan mengangkat kepalanya dengan posisi seperti ini supaya lehernya tidak mengalami, lehernya tetap terimobilisasi, dan saya akan memasukkan collar brace di bawah kepala. Baik, saya telah minta asisten untuk mengambil collar brace. Di sini saya telah memasukkan collar brace dari sisi belakang dan sedikit melewati leher seperti ini. Lalu saya akan memasangkan collar brace kepada pasien. Seperti ini. Di sini saya telah merekatkan collar brace kedua sisinya dan saya akan mengevaluasi. Di sini tidak terlalu ketat. Lalu saya akan memasangkan bantal pasir di kedua sisi leher. Baik, berikutnya saya akan melakukan tindakan pertolongan pertama untuk pasien tersedak. Di sini pada pasien yang sadar dengan kasus tersedak, nah, saya akan menenangkan pasien sebisa mungkin sampai merangkul dari belakang. Lalu jika sebenarnya dalam nafasnya masih dalam kategori yang ringan dan pasien masih dapat dengan efektif, maka saya hanya akan memotivasi pasien untuk batuk. Baik, ibu bisa batuk lebih keras ya ibu ya, misalkan untuk batuk lebih keras supaya pendasinya bisa keluar. Baik, seandainya pasien mengalami sumbatan dalam nafas yang berat atau dengan batuk tidak efektif dan kondisinya sadar, saya akan melakukan back blouse maneuver sampai 5 kali dan juga melakukan hemorrhage maneuver atau gimnastics pada pasien sampai 5 kali. Di sini saya akan contohkan cara melakukan back blouse maneuver pada pasien. Baik, ibu bisa maju. Baik, di sini saya akan melakukan hentakan pengadaan jaw keras pada titik silang antara garis dari tulang belikat dan garis punggung belakang dan menggunakan telapak tangan saya. Bisa nggak duduk ibu? Seperti ini. Sebanyak 5 kali. Oke, baik, sudah. Berikutnya saya akan contohkan cara melakukan hemorrhage maneuver. Di sini saya akan merangkul pasien dari belakang menggunakan kedua lengan dan menggunakan kepalan kedua tangan. Lalu saya akan menggunakan mendadak pada ulu hati. Baik, hemorrhage maneuver seperti ini. Agak duduk ibu. Oke, baik, sudah. Seperti ini, hentakan dengan keras. Oke, baik, sudah selesai. Lalu yang terakhir saya akan mengevaluasi kondisi dari pasien sendiri yang bisa ibu.
kondisi dari pasien, apakah sebenarnya sudah bisa keluar, bisa berbicara Ibu? Bisa dokter. Oke, baik, sudah keluar. Lalu pasien juga masih sadar, jadi masih bagus. Nanti apabila pasien tidak sadar, dapat dilakukan CPR pada pasien. Terima kasih. Selamat pagi, rekan-rekan Dr. Michelle. Menjawab pada kali ini. Jadi hari ini saya akan melakukan keterampilan medis, yaitu endotracheal tube atau intubasi. Pertama-tama saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu atau inform konser. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan intubasi kepada keluarga Bapak. Intubasi ini saya akan memasukkan beberapa selang dan juga saya akan melakukan terapi airway dengan alat, menggunakan NPA maupun OPA pada keluarga Bapak. Kalau bersedia. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan pertolongan pada fasilitas kesehatan terdekat dan saya akan melakukan pemeriksaan kesadaran. Di sini saya memeriksa AFPU dari pasien. Pasien ini alert, pasien sudah verbal to pain. Lalu di sini saya melakukan evaluasi dari airway pasien. Saya melakukan metode look, listen dan juga feel. Look di sini saya melihat gerakan nafas dan mengeluarkan dari sisi samping dan juga saya akan merasakan hembusan nafas apakah dekat atau tidak. Saya lihat di sini. Oke, baik, gerakan nafasnya menurun dan juga di sini dari suara nafasnya itu masih ada tapi tidak adekuat. Berikutnya saya akan melakukan metode pemasangan nasopharyngeal airway atau NPA. Pertama-tama di sini saya akan menilai lubang hidungnya untuk mencari yang lebih lebar, tidak ada obstruksi. Saya akan melakukan di hidung sebelah kiri dari pasien dan saya akan memilih nasopharynx sesuai dengan ukuran pasien. Di sini saya ambil NPA-nya dan saya akan mengukur dari ujung hidung hingga ke daun telinga seperti ini. Baik, lalu berikutnya saya akan memberikan lubrikasi pada pipa nasofaring. Memberikan lubrikasi. Lalu posisi pasien dalam keadaan netral. Di sini saya berdiri di sisi pasien. Pegang pipa nasofaring seperti pensil seperti ini. Lalu saya akan memasukkan ujung nasofaring dengan kemiringan lubang menghadap keluar. Jadi ini nanti menghadap keluar seperti ini. Ya baik, sudah. Lalu saya akan melakukan insersi dengan lembut didorong ke dinding faring posterior. Seperti ini. Kalau misalnya pipa nasofaring menyebabkan pasien batuk atau muntah, dapat ditarik untuk meredakan batuk kemudian lanjutkan. Nah, di sini nanti pipa nasofaringnya seharusnya masuk hingga sampai sini dan akan dilakukan fiksasi dan dilakukan evaluasi ulang untuk memastikan jalan nafas pasien. Baik, sudah selesai. Berikutnya saya akan melakukan pemasangan OPA atau oropharyngeal airway. Di sini saya akan menentukan ukuran oropharyngeal airway yang akan digunakan. Di sini saya akan membuka mulut pasien dengan metode cross finger atau teknik scissors dengan jari pertama dan jari kedua. Sebelumnya saya akan menggunakan handscone terlebih dahulu. Ini saya akan membuka mulut pasien dengan metode cross finger seperti ini. Oke, baik. Lalu di sini saya akan ukur dulu pipa nasofaringnya dari ujung mulut hingga ke anglus mandibula. Berikutnya saya akan membuka mulut pasien dengan metode cross finger atau scissors. Lalu saya akan masukkan pipa oropharing menghadap ke langit-langit pasien seperti ini. Lalu ketika sudah sampai ujung akan saya putar seperti ini, masuk hingga ke dalam seperti ini. Sudah. Ini sudah saya rotasikan 180 derajat ketika sudah masuk dalam mulut dengan ujung distalnya pada hipofaring. Juga dapat dilakukan tanpa pemutaran. Dan saya akan melakukan evaluasi ulang dari airway atau look, listen, feel. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemasangan endotracheal tube atau intubasi. Di sini saya akan menentukan ukuran cateter yang akan dipasang. Lalu saya akan melakukan pemasangan pulse oximeter untuk menilai dari SpO2 pasien. Bila ada, kemudian dapat diberikan ventilasi toleran positif dan oksigenasi pada pasien. Di sini posisi pasien itu sniffing to the morning air position, leher sedikit fleksi dan kepala itu ekstensi. Jadi ini dikasih bantal di daerah sini. Lalu apabila sudah ada OPA dapat dilepaskan terlebih dahulu dan tangan kiri saya memegang laryngoskop. Saya akan memasukkan secara gentle pada sisi kanan mulut di atas lidah. Saya akan menyingkirkan lidah ke kiri dengan mencari epiglottis. Ya, baik, sudah. Di sini elevasi laryngoskop, hindari mengikuti di bagian atas karena akan
angkat epiglottis sehingga plika vokalisnya terlihat. Kalau misalnya nggak terlihat, dapat dilakukan burp maneuver. Nah, di sini selanjutnya saya akan masukkan ETT pada sisi kanan mulut dan membimbingnya hingga ujungnya masuk ke trakea sampai cuff ETT-nya ini melewati plika vokalis. Pertama tadi sudah saya hisap dulu untuk udaranya, pastikan tidak ada udara. Lalu saya masukkan sampai cuff-nya itu melewati plika vokalis. Baik, di sini sudah masuk. Lalu saya lepaskan. Nah, plika vokalis sekitar 23 cm pada laki-laki dan 21 cm pada wanita. Lalu saya akan menghubungkan pipa ETT-nya dengan alat ventilasi seperti ventilasi bag. Pause dulu. Ini saya hubungkan pipa ETT-nya dengan alat ventilasi seperti bag atau valve mask. Nanti bisa dihubungkan ke bag valve mask, juga dapat dihubungkan ke oksigen dengan flow 10-12 liter per menit. Setelah itu dapat dikembangkan cuff-nya. Sini saya akan mengembangkan cuff-nya untuk melakukan fiksasi pada cuff. Baik, sudah. Ini saya isi dengan spatula untuk berisi udara, dan saya akan melakukan evaluasi dan menggunakan melalui stetoskop pengembangan kedua paru. Saya akan gunakan stetoskop untuk melakukan evaluasi. Ini seharusnya disambungkan ke oksigen dengan flow 10-12 liter per menit. Lalu didengarkan suara parunya dari kedua paru. Apabila hanya terdengar pada suara pada salah satu sisi paru, berarti ETT-nya masuk ke salah satu bronkus. Harus dikempaskan, ditarik lagi dan diulang kembali. Kalau misalnya terdengar sama pada dua paru, berarti yang dilakukan sudah benar dan cuff-nya dapat dikembangkan. Kalau data tidak mengembang pada auskultasi dan terdengar suara gardung di epigastриum, berarti terjadi intubasi esofagus sehingga harus dikempaskan cuff-nya dan tarik ETT-nya dan diulangi kembali. Di sini dapat juga dipasang oropharyngeal airway dengan cekungan menghadap ke atas terlebih dahulu. Nah, ini titik sudah masuk, saya sudah yakin sudah masuk ke paru juga, soalnya sudah benar. Lalu saya akan evaluasi kembali airway-nya.